Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Desiana Rahma Putri, Prodi Akuntansi dengan NIM 230130004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami perencanaan internal audit. Memahami perencanaan internal audit berarti menguasai proses awal yang sistematis dan strategis yang dilakukan oleh auditor internal untuk menyiapkan pelaksanaan audit secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perencanaan ini merupakan fondasi utama dalam memastikan bahwa audit berjalan sesuai dengan tujuan, organisasi dan mampu mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko secara menyeluruh. Tujuan perencanaan internal audit yaitu meliputi menentukan fokus dan lingkup audit secara tepat, mengidentifikasi risiko utama yang perlu diaudit terlebih dahulu, mengalokasikan sumber daya auditor secara optimal, menyusun strategi audit yang sesuai dengan kompleksitas kegiatan yang akan diaudit, menjamin objektivitas dan efisiensi selama proses audit berlangsung. 7 tahapan dasar perencanaan internal audit. 1. Memahami tujuan dan strategi organisasi. Menyelaraskan tujuan audit dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Mengenali proses bisnis utama dan area yang menjadi prioritas. 2. Identifikasi dan penilaian risiko. Mengidentifikasi risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Menilai tingkat risiko atau tinggi, sedang, rendah, dan kontrol yang telah diterapkan. Yang ketiga, menentukan lingkup audit. Menentukan unit, proses, sistem, atau aktivitas yang akan diaudit. Menetapkan batasan audit berdasarkan risiko dan sumber daya yang tersedia. 4. Mengumpulkan informasi awal. Menganalisis dokumen internal, SOP, laporan keuangan, kebijakan. Melakukan wawancara awal dan observasi terhadap proses yang akan diaudit. Yang kelima, menyusun rencana audit. Merancang pendekatan audit, prosedur, teknik, dan alat yang digunakan. Menyusun jadwal audit dan alokasi personel audit sesuai kompetensi. 6. Komunikasi dengan pihak terkait. Mendiskusikan rencana audit dengan manajemen atau auditor. Mengklarifikasi harapan, kebutuhan informasi, dan waktu pelaksanaan. 7. Menyusun program audit. Merinci langkah-langkah audit dalam bentuk program audit atau audit work program. Mencakup tujuan, ruang lingkup, metode, dan checklist untuk pelaksanaan audit. Selanjutnya ada teknik dalam perencanaan audit yang meliputi analisis risiko, wawancara dan diskusi, observasi proses, review dokumen dan catatan, benchmarking, dan brainstorming. Yang selanjutnya ada alat perencanaan audit, yaitu ada checklist atau yang dikatakan dengan daftar periksa, audit program, software management audit, diagram alir proses atau flowchart, dan metrik risiko. Yang selanjutnya yaitu kesimpulannya. Perencanaan internal audit adalah tahap penting untuk memastikan audit berjalan efektif dan sesuai tujuan organisasi. Tujuannya adalah menentukan fokus audit, mengidentifikasi risiko utama, dan menyusun strategi yang tepat. Prosesnya yaitu meliputi 7 tahap, mulai dari pemahaman tujuan hingga penyusunan program audit.
Auditor menggunakan teknik seperti analisis resiko, wawancara, dan review dokumen, serta alat seperti checklist dan software audit untuk mendukung perencanaan yang baik, membantu penghasilan audit yang relevan, dan meningkatkan pengelolaan risiko organisasi. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.